Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat sakti wonten Abi Profesor Quraisyihab, wonten Bu Ova, Profesor Ova, wonten semua orang-orang UGM, semua yang saya hormati, termasuk niki moderator nih Pak Munjid. Saya seperti yang dikatakan Bu Ova, saya ini termasuk kiai yang nggak suka kalau ngisi acara dikasih judul, karena itu teror. Teror juga mendikte. Saya berkali-kali bilang itu ibarat saya ini dokter jantung, ngerti pasien saya itu bahaya karena punya penyakit jantung, tapi pasiennya tanya cara ngobati jerawat. Jadi yang masalah serius yang saya tahu saya dokternya, tapi pasiennya yang nunjuk, Gus ini saya punya penyakit kulit tolong obati, padahal saya tahu penyakit beratnya itu apa? Jantung. Tapi karena ini acara memang harus ada judul, saya terima judul ini meskipun tadi Pak Mujid bilang ada judul itu berarti ada masalah dalam ukhuwah. Saya tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih, tadi saya sepakat sama Pak Quraisy. Terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quraisy Kiai Haji. Biasanya hanya Profesor Doktor, ini nggak ada Kiai Haji, ini spesial. Ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, lo keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena nggak punya alumni yang jadi Kiai, yang ngasih gelar orang lain gitu. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel Kasuan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh, dan itu awal dari nggak ada kekerasan, tetap menjaga ukhuwah, karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dipolak Pak Munjid untuk ngiyai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering kiai-kiai yang jadi balik sering terima kasih sampai Gus, alhamdulillah pulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang pulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya, dan karena saya ikhlas ya ada dapat royalti. Tapi sudahlah, royaltinya surga saja. Saya cerita yang rileks. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat, mikir umat itu penat, capek, ingin masalahnya selesai dan nggak mungkin selesai, sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah nggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali, karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab, kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Dawud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Dawud itu terkenalnya ini. Itu punya istri itu 99, ini cerita dulu. Kalau sekarang maksimal 4 itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan kosong, Gus, karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik, beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang, engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Denny ketika nerjemah Inna hadza akhi lahu tis'atun aja. Saya tanya sama Prof Denny, abahnya Bu Ova ini, Pak Denny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Dawud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau, berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, jangan, ini kata Nabi Dawud, tidak kata saya. Singkat cerita terus Allah ternyata nggak negur Nabi Dawud dengan apalagi mempermalukan, negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan.
Allah bikin drama, yaitu ngutus dua malaikat. Nabi Daud pas itu raja, dua malaikat datang tergopoh-gopoh menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafaji amin bum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud. Apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya satu. Gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah pulang. Barislah pulang, itu gue banget kata Nabi Daud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang nggak harus seperti itu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial. Saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga gak lewat pengadilan. Ada ayat wa Dawud wa Sulaiman yahkumani fil harthi idza fasyati wa namul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir. Ada cerita unik begini, ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak, kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda, sama-sama Arab, bukan sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya. Sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Daud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu karena kamu lebih berargumentasi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi bang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, loh kenapa gaduh itu? Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi ya tak dinu zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin ya, makanya nggak boleh ketemu jenengan ya. Kata Nabi, tidak apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu, makanya hingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau karena sebetulnya itu tidak adatnya. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren sekarang. Ngaji sekarang itu dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, gak dapat apa-apa. Kalau sekarang itu dunia hasanah wa fil akhirati gak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di ya kalau orang udah mungkin di googling 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti di tafsir Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qal rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna fasral qada'i yuristu bainahum ad-dawa'id. Jadi kalau ada orang sengketa, silakan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dawa'id, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Nah, bilang sama penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besaran saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang itu udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andekan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, di menteri kan gitu. Bisa andekan saya politik.
Tapi tidak itu wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir, benan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim benan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Habib Quraisy, Profesor Quraisy. Sekian, dan saya ada salam dulu karena pasti provokatornya ini provokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau. Jadi kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una naja. Ya kan? Dan dapat kebajikan. Baru dia lanjutkan. Sampaikan juga, wahai Tuhan, Engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika. Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi, karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Hasil sambil menjaga semakin banyak persamaan, semakin kokoh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta, saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama-sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya, bagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang saudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita. Wa min ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama-sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu, orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu semua saudara kita. Apalagi kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa. Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas, dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara. Boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting, bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa, kemudian ada kemanusiaan, kesepakatan. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan, Anda mau pergi sholat Jumat, di tengah jalan ada orang yang ketabrak yang perlu ditolong. Apa Anda pergi sholat Jumat atau tolong ini? Anda mau salat, mau berwudu, ada air. Kalau Anda pakai, ada yang mau minum yang kehausan.
Jangankan manusia, anjing kehausan mau minum, Anda kasih dia minum atau gunakan untuk berwudu. Kemanusiaan itu tidak hanya tertuju pada manusia, tertuju kepada seluruh makhluk. Kita ada kerakyatan, ya kan? Persatuan dulu, kerakyatan. Saya itu merenung-renung tentang apa yang dirumuskan dan menjadi kesepakatan kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa, luar biasa. Tahu apa arti rakyat? Rakyat itu dari kata riayah, ra'in. Pengembala itu dinamai ra'i. Bukan hikmah. Ada lagi, ada mengemudi itu ada seninya, bukan asal ya, ada seninya. Ada lagi, satu lagi, dan ini yang hilang dari kita. Apa itu? Akhlak. Mengemudi itu perlu akhlak. Jangan bunyikan klakson malam-malam, jangan menyalip dari sebelah kiri. Ada satu. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, oleh siasat yang syaratnya seperti itu, baru dalam permusyawaratan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu pada mulanya berarti mengambil madu dari sarang. Siapapun yang menemukan kalau baik dan benar, problema kita akan terselesaikan. Oke, kita bisa panjang berdiskusi menyangkut ini. Terakhir yang saya ingin katakan, persaudaraan itu dimulai dari jangan. Merawat itu lebih penting dari mengobati. Kita mau rawat. Bagaimana merawat? Kalau dalam tuntunan agama, jangan. Ya. Terakhir, bersaudara. Siapa sih saya kembali? Dia yang punya ajal. Wa li kulli ummatin ajal. Fa idza ja. Digali dari etimologinya, dari akar katanya, lalu dihubungkan dengan persoalan, dengan tafsir dan berbagai macam kemungkinannya, sehingga ukhuwah yang tadi disampaikan sangat relevan dengan kita. Puncak dari persaudaraan dari urin beliau adalah kalau kita sudah bisa melihat, memperlakukan orang lain sebagai diri sendiri. Yang belajar etika faham, itu substansi etika. Etika adalah kita tidak ingin yang sudah dianggap baik bisa dipersoalkan, yang bisa dianggap buruk bisa dipersoalkan, supaya kita punya ruang-ruang tadi. Dan sebetulnya salah satu tanggung jawab kita di kampus adalah itu, mempersoalkan segala sesuatu, bahkan untuk hal yang sudah dianggap normal oleh orang biasa, supaya kita punya perspektif berbeda, ada kemungkinan berbeda. Nah, kita sudah mendapatkan dua perspektif yang saling melengkapi, perspektif sangat sistematis dan perspektif kritis terhadap isu yang kita angkat bersama. Sekarang saya mengundang Bapak Iker alma mater di tengah ini, sebutkan namanya, kemudian dari fakultas atau prodi apa, langsung kepada pertanyaan. Silakan, ya, yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Mama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abdi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap Oh, enggak ada mikrofon di atas. Oh, harus turun dulu berarti. Oke. Sementara itu mungkin ada Bapak Ibu dosen yang nanti mau menyampaikan pertanyaan.
Nah, satu Bapak dosen di sebelah gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil kita saat berjalan di jalan. Sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ya, itu barangkali kalau jaga yang paling kuat mobil yang sudah bagus, nah itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Hampir ini barangkali etika ukhuwah ini yang barangkali sudah luntur dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Dan ada seorang kiai Habib Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sawahnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Begitu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Tidak bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan. Itu khianat, itu munafik enggak? Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip direktor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya ada berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini gak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngetikan hak. Baguslah, kalau gak suka saya berarti gak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya, penghamba Allah sejati. Seneng saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ikuti perintah Allah, hormat tetangga. Katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda ada sepaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu kata beliau sab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Terus dipanggil akhirnya, ya majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan, karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia tak kasih makan, kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup, referensi kita cukup. Yang nggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kurs. Oh itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, dah Gus kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya dua, dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa. Islam itu enak, dicintai orang yang ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa, kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang pembenci? Tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kores tadi. Yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taqtub farad gadam miraron faqala la taqtub. Tersinggung nggak marah itu ibadah. Wal qadiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih. Saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak, ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Wafa itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa undang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan undang UGM mari takabur.
Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau, jangan-jangan takabur, juga kok nggak mau kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun, Gus jenengan nggak datang. Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil ya kira-kira salam tambah 200.000 lah kira-kira gitu. Gara-gara saya tidak datang dia lakon itu ya lakon dia yang disalami template yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub kata saya itu gak ganggu gitu. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil gitu. Tapi kalau tidak datang sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil gak mau. Nah itu namanya istihad. Istihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Jadi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu istihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al-Haris Al-Muhasibi itu pernah punya ide, ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak paham-paham Mu'tazilah, paham-paham yang gak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan kan? Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebedaan itu. Terus oh iya. Nah ini mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman, nyuwun sewu ada gambar yang seronok yang menarik. Terus ditulis gini, jangan lihat ini bahaya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya tahu Mu'tazilah, tahu madhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Kalau ternyata salah bagaimana? Supaya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih argumentatif. Ya, jadi terima kasih untuk teguran. Yang namanya santri ditegur kiai itu sudah senangnya minta ampun. Barokahnya luar biasa. Maksud saya harimau itu otoritas yang selalu diakui. Bahkan dehemnya harimau saja kan orang sudah. Pak Parik itu kalau nelpon orang baru dehem itu yang ditelepon itu langsung nggih. Nah, dalam kaitan itu Pak Kures, saya juga menambahi pertanyaan para mahasiswa tadi. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masuk UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi bermasalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Jadi kalau dengan tetangga itu mungkin pertengkarannya bisa dirujukkan. Tapi kalau sudah pertengkaran antar saudara itu seringkali berlangsungnya lama. Nah ini kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kita bisa merawat ukhuwah? Justru karena kita persamaan, tapi seringkali kita dengan persamaan itu punya perbedaan yang tajam. Menambahi pertanyaan dari Pak Akidahnya mau diskusi tidak? Kalau mau cari kebenaran, oke. Itu satu. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Dia berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu, apakah dia atau saya. Dan
Lanjutkan. Jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Di kepala batu tidak mau ini, tidak usah diskusi, habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah, kita diskusi, tercari kebenaran dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini. Iya. Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi saya ingin berkata begini. Ada ya kan? Memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan yang jauh itu tidak adil namanya. Nah, ada satu yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar tidak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya? Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat. Salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan, yang kuat dan sebagainya. Itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa mata harus tertutup. Tapi keadilan di bidang sosial mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tetapi apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi. Apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya Aldi sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia, bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak? Beda pendapat. Nah, kembali kepada arti politik. Kembali kepada arti siasat. Kalau siasat, karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasat syar'iyah, politik keagamaan, karena ada politik yang tidak direstui oleh agama sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasat syariah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan.
Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar, tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama yang sudah ketinggalan mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam tekad. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke Reformasi dan lain, belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari sini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau mulai. Salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu akan terjadi perubahan. Tidak, tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawabannya dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih.